jumpa lagi dengan Kak Vita dalam ibadah sekolah minggu di udara. Welcome Maret. Wah teman-teman, kita sudah masuk di minggu pertama bulan Maret nih. Bagaimana? Teman-teman excited nih? Oke. Bagaimana nih persiapan teman-teman untuk menghadapi ujian mendatang? Sudah siap belum? Belajarnya rajin ya? Semangat terus belajarnya dan jangan lupa terus berdoa, minta pimpinan Tuhan dalam setiap aktivitas teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau siapkan hati, kita mau mulai ibadahnya di dalam doa. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, terima kasih untuk waktu yang sangat indah Tuhan. Kami boleh berada Tuhan bersama-sama ya Bapa, walaupun secara online, tapi kami mau bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang indah ini. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua, memimpin kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, minta pimpinan Tuhan dalam hidup kami, jadikan hidup kami menjadi berkat di mana pun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman, semangat ya memuji Tuhan. Oke. Shalom teman-teman, yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Puji Tuhan. Teman-teman, yuk kita sama-sama bersukacita bagi Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Nah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Oke, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah? Oke, yuk kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Pimpin Tuhan dari awal sampai akhir, biarlah kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan dan kami juga dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, judul cerita kita minggu ini adalah Malaikat Mengunjungi Lot, yang terambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Buat teman-teman yang sudah bisa membaca, boleh membuka Alkitabnya sambil mendengarkan Kak Kesya cerita ya. Oke teman-teman. Nah, kan tadi judul ceritanya Malaikat Mengunjungi Lot. Jadi hari ini Kak Kesya akan bercerita tentang Lot. Nah, apakah teman-teman masih ingat cerita tentang Lot dan Abram minggu lalu? Lot itu siapa? Ada yang ingat? Betul sekali, Lot adalah keponakan dari Bapak Abraham. Nah, minggu kemarin teman-teman kan sudah dengar cerita tentang nama Abram dirubah menjadi Abraham. Nah, teman-teman masih ingat gak ceritanya yang kemarin itu? Kenapa bisa dirubah namanya? Nah, wah hebat teman-teman yang mengingat ceritanya, berarti teman-teman mendengarkan cerita dengan baik. Nah, keponakan Bapak Abraham ini yang bernama Lot akhirnya memilih tinggal di lembah Yordan yang subur dan banyak airnya. Kota itu disebut Sodom dan Gomora. Lot membawa semua keluarganya, pembantu-pembantunya, gembala-gembalanya, beserta harta benda dan ternak Lot untuk tinggal di Sodom dan Gomora, teman-teman. Dan ternyata penduduk Sodom dan Gomora itu adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, teman-teman. Orang-orang yang jahat, yang selalu melakukan kejahatan dan dosa serta pembunuhan semaunya mereka saja, teman-teman. Wah, sangat mengerikan ya kota Sodom dan Gomora itu. Allah berkata kepada Abraham, penduduk Sodom dan Gomora adalah orang-orang jahat yang selalu melakukan kejahatan dan dosa, sehingga aku, yaitu Tuhan, tidak berkenan dengan mereka. Dan Tuhan akan memusnahkan mereka semua. Wow. Waktu Abraham mendengar perkataan Allah ini, teringatlah Abraham bahwa di kota Sodom dan Gomora ada yang tinggal saudaranya, yaitu siapa? Lot. Lot keponakannya tinggal di sana. Abraham teringat. Itu sebabnya Abraham berdoa dan mencoba tawar-menawar dengan Allah, teman-teman. Nah, Abraham berkata demikian kepada Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang berdosa? Kalau ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau, Tuhan, akan melenyapkan mereka, termasuk 50 orang benar tersebut? Nah, itu pertanyaan Abraham kepada Allah. Dan Allah menjawab Abraham, kalau ada 50 orang benar dalam kota Sodom dan Gomora, aku, yaitu Tuhan, akan mengampuni mereka. Dan Tuhan tidak akan memusnahkan penduduk dan kota Sodom dan Gomora. Nah, lalu Abraham memohon lagi kepada Allah sambil berkata, nah Tuhan, jikalau hanya ada 45 orang yang benar dalam kota tersebut, apakah Tuhan akan memusnahkan mereka semua? Jawab Tuhan, jikalau ada 45 orang yang benar, maka Tuhan akan mengampuni penduduk kota Sodom dan Gomora. Nah, lalu kemudian Abraham memberanikan diri lagi untuk bertanya kepada Tuhan, teman-teman. Tuhan, jika di kota itu ada 40 orang benar, apakah Tuhan rela menghabiskan penduduk tersebut, penduduk kota tersebut? Jawab Tuhan, jikalau ada 40 orang benar dalam kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan memusnahkan penduduk kota itu. Abraham berpikir lagi,
Pasti di kota itu orang benar tidak sampai 40 orang. Nah, oleh sebab itu Abraham kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan, jika ada 30 orang benar, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota Sodom dan Gomora? Jawab Tuhan, jikalau ada 30 orang benar dalam kota itu, aku tidak akan memusnahkan kota tersebut. Kemudian Abraham terus bertanya lagi teman-teman kepada Tuhan. Tuhan, sekali ini ampunilah hamba. Kalau ada 20 orang benar dalam kota Sodom dan Gomora, apakah Engkau rela menghabisi kota Sodom dan Gomora? Tuhan menjawab lagi, jikalau ada 20 orang benar dalam kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan memusnahkan penduduk kota Sodom dan Gomora. Akhirnya dengan sisa-sisa keberanian yang dimiliki Bapak Abraham, ia bertanya sekali lagi teman-teman, Tuhan, jika ada 10 orang benar dalam kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan membinasakan penduduk kota Sodom dan Gomora? Jawab Tuhan, jika ada 10 orang benar dalam kota Sodom dan Gomora, aku tidak akan memusnahkan penduduk dan kota tersebut. Abraham sadar bahwa ia tidak bisa lagi tawar-menawar dengan Tuhan. Padahal Abraham tahu bahwa keluarga Lot tidak sampai 10 orang. Pasti Tuhan akan membinasakan penduduk kota Sodom dan Gomora. Nah, Abraham hanya bisa memohon dari Tuhan agar keponakannya yaitu Lot dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Lalu Allah mengutus 2 orang malaikatnya datang ke Sodom dan Gomora teman-teman untuk melihat keadaan kota tersebut. Waktu kedua orang malaikat Tuhan itu tiba di kota Sodom dan Gomora, hari sudah mulai sore. Kebetulan Lot sedang duduk-duduk di pintu gerbang kota Sodom dan Gomora. Waktu Lot melihat kedua orang tersebut, Lot langsung menyambut mereka dan meminta mereka untuk bermalam di rumahnya. Tadinya malaikat Tuhan itu tidak mau teman-teman. Mereka lebih senang bermalam di lapangan kota tersebut. Tapi Lot tidak mengizinkan mereka bermalam di lapangan kota tersebut. Lot menyediakan makan malam untuk kedua tamu tersebut. Tetapi sebelum mereka tidur, penduduk kota Sodom datang mengeroyok rumah Lot teman-teman. Meminta agar kedua tamu yang menumpang di rumah Lot itu diserahkan kepada mereka untuk dikerjain teman-teman. Nah, mereka berniat untuk membunuh kedua tamu tersebut. Waduh. Nah, begitu jahat dan bengisnya penduduk kota Sodom dan Gomora itu. Akhirnya, kedua tamu yang adalah malaikat Tuhan itu membutakan penduduk kota Sodom yang mengeroyok rumah Lot dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah Lot. Dan sepanjang malam mereka itu orang-orang Sodom dan Gomora berusaha mencari pintu atau jendela rumah Lot agar mereka bisa masuk. Tapi tetap saja tidak berhasil teman-teman. Karena Tuhan sudah membutakan mata mereka. Nah, pada waktu fajar menyingsing, kedua malaikat itu menarik tangan Lot, istrinya, dan kedua anak perempuan Lot agar keluar dari kota Sodom untuk menuju ke tempat yang aman. Karena Tuhan akan menghukum kota itu dengan api dan belerang. Wah, Lot agak berat teman-teman untuk meninggalkan rumahnya. Meninggalkan rumah, meninggalkan ternak, serta harta bendanya. Lot agak berat teman-teman. Tapi kedua malaikat itu menarik tangan Lot.
istri dan kedua anak perempuannya untuk segera cepat-cepat keluar dari kota Sodom dan Gomora. Kedua malaikat itu menyuruh Lot dan keluarganya itu lari dan jangan menoleh ke belakang. Wah, ada lagunya ya teman-teman. Sayangnya istri Lot mencoba untuk menoleh ke belakang teman-teman, karena ia masih teringat harta bendanya, perhiasannya yang tertinggal di kota Sodom. Akhirnya ia menjadi apa? Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam teman-teman. Jadi akhirnya hanya Lot dan kedua anak perempuannya yang selamat keluar dari kota Sodom dan Gomora. Lot dan kedua anak perempuannya akhirnya mengungsi ke kota Zoar. Kota apa teman-teman? Zoar. Mereka bisa mendengar bunyi yang dahsyat dari kehangatan murka Tuhan ke atas penduduk kota Sodom dan Gomora. Karena Tuhan mencurahkan hujan api dan belerang dari langit menjungkir balikan kota Sodom dan Gomora, teman-teman. Wow. Nah, lalu pelajaran apa yang kita ambil dari cerita tentang Lot ini? Kita belajar bahwa orang yang berdosa pasti dihukum oleh Tuhan. Hanya karena doa syafaat dari Abraham, maka Lot dan keluarganya bisa selamat. Semua kekayaan yang ia kumpulkan selama ini hangus terbakar oleh api dan belerang, teman-teman. Lot bertobat dan meminta keampunan dari Tuhan. Karena selama ini yang Lot cari hanyalah kesenangan untuk mendapatkan harta kekayaan serta bersenang-senang dengan penduduk Sodom dan Gomora. Lot sama sekali lupa untuk beribadah kepada Tuhan, teman-teman. Tidak seperti Abraham yang selalu membangun mezbah untuk mengorbankan korban persembahan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Lot hanya mencari kesenangan sesaat yang tidak membawa damai sejahtera di hatinya. Ia lebih suka beramah tamah dengan dosa dan ketamakan daripada menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi, teman-teman harus tetap setia mengikut Tuhan dan jangan mengizinkan iblis mengganggu dan mengambil damai sejahtera dari dalam hati kita. Dan menggantikannya dengan damai sejahtera yang bersifat sementara. Jangan mau ya teman-teman. Nah, teman-teman harus waspada. Waspadalah teman-teman. Jangan mudah terpengaruh dengan ajakan teman-teman kalian yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, kalau di rumah teman-teman memiliki anggota keluarga lain yang belum percaya Tuhan, lalu mereka mengajak kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan diikuti ya, misalnya apa? Mencuri, berbohong. Nah, jangan ya teman-teman. Melawan orang tua juga jangan. Nah, teman-teman berdoa. Minta agar Tuhan Yesus menjaga hati dan pikiran kita semua agar tidak tergoda dengan bujukan yang hanya memberi kesenangan sesaat saja. Dan jangan lupa untuk terus melakukan firman Tuhan setiap hari. Oke teman-teman, mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Luar biasa. Nah, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Ibrani 13 ayat 2. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, karena tanpa diketahui kamu telah menjamu malaikat-malaikat. Oke teman-teman, hafalkan ayat hafalan ini dan boleh di video lalu dikirimkan ke sekolah minggu di udara ya teman-teman. Oke, nah
firman Tuhan sudah selesai, tetapi biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang kami sudah dengarkan. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat terus melakukan kebenaran firman Tuhan, taat melakukan kebenaran firman Tuhan, serta dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan, dan dapat menjauhi segala dosa dan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, Tuhan tidak suka untuk kami lakukan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Gimana teman-teman? Seperti biasa nih Kak Desi mau tanya dulu, teman-teman dapat pelajaran apa nih dari firman Tuhan hari ini? Wah, pasti banyak sekali ya pelajaran penting yang teman-teman bisa pelajari. Nah, kalau Kak Desi belajar satu hal yang sangat penting teman-teman. Tuhan mau agar kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Nah, jika ada teman-teman yang mau mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka sikap kita adalah menolak dengan tegas ya teman-teman. Kita harus tolak dengan tegas ya. Kita mau agar hidup kita itu terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terus lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Nah teman-teman, aktivitas kita hari ini adalah teman-teman bisa menuliskan di satu lembar kertas, yaitu teman-teman bisa tuliskan hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita agar tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan yang jahat ya teman-teman. Ya, jika teman-teman sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, boleh kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Ya, ditunggu ya teman-teman. Oke, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.